Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Ray Calvin dengan NPM 211010393. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hukum laut secara nasional. Dengan hormat kepada Bapak Esparman selaku dosen akademik saya. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, yang mana Indonesia masuk ke dalam negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Tidak hanya itu, Indonesia terletak juga di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Yang mana membuat letak dari Indonesia itu sendiri berada tepat di garis silang yang sangat strategis. Strategis yang dimaksud di sini merujuk kepada bagaimana perairan laut Indonesia itu sangat berguna bagi pelayaran internasional. Mengapa demikian? Dikarenakan letak Indonesia ini dapat menghubungkan negara bagian utara dan juga negara bagian selatan. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh halnya itu seperti di Laut Jawa, yang mana Laut Jawa ini sangat berguna bagi pelayaran internasional. Dikarenakan letak Laut Jawa ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga Australia. Tidak hanya itu, di Indonesia bagian timur terdapat laut dalam, yang mana laut dalam ini sangat berguna bagi anggota militer, yaitu guna untuk mengakomodasi jalur kapal selam mereka melalui wilayah perairan tersebut. Tidak hanya Laut Jawa, ada juga beberapa wilayah di Indonesia yang sangat penting atau berguna bagi pelayaran internasional. Contohnya itu seperti di Sau dan juga di Laut Timur, yang mana dari ketiga daerah ini sangat berguna bagi masyarakat internasional sebagai wilayah pelayaran. Mengapa demikian? Karena ketiga wilayah ini terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Yang mana letak dari ketiga wilayah ini sangat berguna bagi angkatan militer Amerika Serikat pada kala itu, guna untuk membawa angkatan militer melalui jalur kapal selam. Maka dari itu, dikarenakan letak posisi Indonesia yang seperti demikian dan juga banyak dilalui oleh kapal-kapal asing, maka perlunya ada sebuah hukum yang mengatur tentang wilayah laut di perairan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan merasa nyaman dan keamanan dari negara Indonesia bakal terjamin. Ada beberapa manfaat yang didapat jika ada aturan atau hukum yang mengatur tentang wilayah perairan Indonesia. Yang pertama adalah wilayah Indonesia yang terdiri akan laut bebas itu akan terasa dijaga atau diamankan oleh aturan-aturan tersebut. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah wilayah perairan Indonesia akan memastikan bahwa hasil-hasil lautnya itu akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia secara maksimal, yang mana tak kalah hasil-hasil dari wilayah Indonesia ini banyak diambil alih oleh masyarakat asing. Dan manfaat yang terakhir itu adalah dengan adanya hukum laut ini, masyarakat Indonesia akan merasa terjaga karena banyak wilayah-wilayah atau kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia. Dengan adanya hukum tersebut, maka kapal-kapal asing tersebut tidak akan semena-mena dalam hal mengambil wilayah atau hasil-hasil dari lautan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia lah sebagai pelopor dari konsep negara kepulauan, dan juga Indonesia lah sebagai titik balik dari perkembangan hukum laut atau hukum laut yang revolusioner pada kala itu. Tidak hanya itu, selain itu ada sebuah kebijakan politikal, yang mana kebijakan politikal ini akan sangat mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Terutama kebijakan-kebijakan publik ini yang berhubungan dengan pemanfaatan laut Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945, wilayah Indonesia ini banyak sekali mengalami perubahan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan di sistem pemerintahan, yang mana diakibatkan dari perubahan kebijakan ini ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama, dikarenakan ada perubahan kebijakan akan mempengaruhi manfaat laut secara spesifik, dan juga yang kedua, dikarenakan perubahan kebijakan tersebut akan mempengaruhi
perkembangan hukum laut nasional itu sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, terdapat sebuah aturan yang mengatur tentang wilayah laut Indonesia. Namun sayang, aturan tersebut dibuat oleh pemerintahan Belanda kala itu. Yang mana aturan tersebut dibuat di tahun 1939, yaitu yang bernama TZMKO. Di dalam TZMKO itu di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia diperpanjang hingga wilayah laut selebar 3 mil diukur dari garis laut saat surut. Maka demikian, akibat dari aturan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda tersebut, wilayah lautan-lautan yang ada di Indonesia akan memiliki daerahnya tersendiri. Dan konsekuensi akibat dari hukum tersebut adalah akan banyak laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia. Dan juga pulau-pulau di Indonesia seakan-akan terikat oleh lautan-lautan yang bebas tersebut. Akan tetapi di selang waktu antara tahun 1956 sampai 1960, akhirnya Indonesia menyadari bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda kala itu, yaitu peraturan TZMKO 1939, tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat pada kala itu, yang mana Indonesia merasa bahwa dengan adanya aturan tersebut Indonesia tidak merasa terjaga atau atas keamanan negaranya. Maka dari itu Indonesia mengharapkan sebuah instrumen hukum baru, yang mana hukum baru tersebut dapat lebih menjaga keamanan negara Indonesia. Tidak hanya itu, instrumen hukum baru ini diharapkan mampu untuk mengembalikan keadaan lautan Indonesia, yang mana pada saat zaman-zaman terdahulu seperti di zaman-zaman kerajaan, lautan Indonesia sangat berjaya dikarenakan pada saat zaman itu wilayah lautan Indonesia memiliki hasil yang melimpah, dan juga pada saat itu wilayah Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Contohnya itu seperti di zaman kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Maka dari itu Indonesia pun ingin memperkenalkan kepada masyarakat hukum internasional suatu konsep baru tersebut, yang mana konsep baru tersebut adalah konsep negara kepulauan. Indonesia pun ingin memperkenalkan konsep negara kepulauan ini kepada masyarakat hukum internasional dengan alasan agar lebih terjaganya keamanan negara Indonesia. Konsep negara kepulauan ini pun dituangkan ke dalam bentuk deklarasi Juanda, yang mana deklarasi Juanda ini diumumkan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 13 Desember tahun 1957, yang mana di dalam deklarasi Juanda tersebut membahas dua hal pokok tentang lebar laut teritorial. Akan tetapi konsep negara kepulauan Indonesia tersebut, yaitu deklarasi Juanda, menurut masyarakat hukum internasional tidaklah sesuai, dianggap hanya sebagai unilateral declaration atau pernyataan sepihak yang dilakukan oleh Indonesia, yang mana konsep negara kepulauan ini tidak ada dampak hukumnya terhadap hukum internasional. Maka dari itu Indonesia pun dengan giginya ingin memperkenalkan konsep negara kepulauan ini kepada masyarakat internasional agar lebih diakui dan juga didukung. Maka dari itu UNCLOS pertama di tahun 1958 tersebut sangatlah berguna bagi rakyat Indonesia, yang mana UNCLOS 1 tersebut dapat diadakan sebagai media pertemuan bagi Indonesia untuk memperkenalkan konsep negara kepulauan Indonesia tersebut. Namun sayang, sama seperti dengan pertemuan sebelumnya, konsep negara kepulauan Indonesia tersebut tidak disetujui oleh UNCLOS pertama dengan alasan tidak adanya kata sepakat dalam hal lebar laut teritorial. Maka dari itu Indonesia tidak patah semangat. Indonesia tetap terus memperjuangkan agar konsep negara kepulauan tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat hukum internasional dengan cara Indonesia menuangkan konsep negara kepulauan tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, yang mana peraturan perundang-undangan nasional tersebut diatur di dalam UU nomor 4 tahun 1957 dengan harapan jika konsep negara kepulauan tersebut
dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka rakyat dari hukum internasional akan lebih mengakui konsep tersebut. Dengan demikian Indonesia pun memperkenalkan konsep tersebut ke dalam pertemuan UNCLOS kedua di tahun 1960. Namun sayang, di UNCLOS kedua juga Indonesia gagal untuk diakui tentang konsep negara kepulauan tersebut dan juga konsep yang tersebut yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.